Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang materi dari fungsi kuadrat. Dimana sebelumnya kita sudah mempelajari tentang persamaan kuadrat ya. Masih ingat kan bentuk umum dari persamaan kuadrat? Bentuk umumnya adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, untuk bentuk umum dari fungsi kuadrat sebenarnya itu sama saja ya dengan bentuk umum dari persamaan kuadrat. Nah, yang beda karena simbol dari fungsi itu adalah f, maka bentuk umum dari fungsi kuadrat itu sendiri bisa kita tuliskan atau bisa kita nyatakan sebagai fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c ya. Itu untuk bentuk umum dari fungsi kuadrat. Kita lanjut ke jenis-jenis dari grafik fungsi kuadrat. Yang pertama ada grafik fungsi maksimum. Nah, ini nanti grafiknya seperti ini. Artinya kurvanya menghadap ke bawah. Kemudian yang kedua ada grafik fungsi minimum. Ini kurvanya menghadap ke atas. Ya. Untuk fungsi atau grafik fungsi dari fungsi kuadrat itu sendiri, itu biasanya untuk bentuk grafiknya itu bisa diistilahkan dengan parabola ya. Jadi untuk yang grafik fungsi maksimum berarti parabolanya terbuka ke bawah. Kemudian kalau grafik fungsi minimum, parabolanya terbuka ke atas ya. Itu untuk jenis-jenis dari grafik fungsi kuadrat. Nah, berikutnya ada istilah dalam grafik fungsi kuadrat. Apa saja istilah-istilah yang ada di dalam grafik fungsi kuadrat? Nah, yang pertama ada titik potong dengan sumbu X. Untuk titik potong dengan sumbu X berarti ini ya, ada di bawah, artinya titik potongnya dengan sumbu X, di mana X-nya itu nanti atau Y-nya itu sama dengan 0 ya. Artinya dia titik potongnya berada di sumbu X. Nah, jadi Y-nya nanti berupa 0. Jadi titik yang pertama X 1,0, kemudian yang kedua titik B X 1,0. Berikutnya ada istilah nanti untuk di grafik fungsi kuadrat itu titik potong dengan sumbu Y ya. Sebaliknya kalau yang tadi titik potong dengan sumbu X itu Y-nya yang 0, kalau titik potong dengan sumbu Y ini X-nya nanti yang 0. Artinya dia titiknya berada di garis sumbu Y, sehingga X-nya itu sama dengan 0 ya. Jadi nanti bisa kita tuliskan titiknya adalah berupa 0,Y1. Kemudian istilah berikutnya ada titik puncak atau juga ekstrim atau titik balik ya. Artinya titik puncak. Jadi parabola itu nanti puncaknya di mana ya. Atau titik baliknya. Dia lengkungan baliknya ada di mana. Nah, seperti ini. Nah, untuk titik ini disimbolkan dengan titik puncak ini XP, YP ya. XP, YP ya. Kemudian ada sumbu simetri. Sumbu simetri itu adalah ini garis tengah ya di antara grafik fungsi tersebut ya. Nanti ini untuk mencari nilai tengah itu atau sumbu simetri itu rumusnya adalah X sama dengan B per negatif 2A ya. Ini untuk mencari sumbu simetrinya. Nanti ini X di sini ininya. Nah, ini kalau digambarkan seperti ini atau garis tengahnya lah. Apabila si parabola itu dilipat, maka dia akan berimpit ya. Jadi garis tengahnya. Kemudian ada nilai ekstrim atau maksimum minimum. Jadi si parabola itu nanti apakah maksimum atau minimum ya, nilai ekstrimnya. Ini sebenarnya
ada sama saja ya dengan titik puncak atau titik balik ya. Dimana tadi untuk nilai XP-nya itu bisa dicari dengan sumbu simetri. Kemudian untuk nilai YP-nya itu kita bisa cari dengan nilai ekstrim. Ini rumusnya adalah Y sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Atau bisa juga disimbolkan dengan D ya. Karena ini adalah rumus dari diskriminan ya. Kemudian dibagi negatif 4A. Nah itu istilah-istilah dalam grafik fungsi kuadrat. Dimana nanti juga istilah-istilah ini adalah sebagai langkah-langkah untuk menentukan atau menggambarkan grafik dari fungsi kuadrat itu sendiri. Nah ini. Nah, sebelum nanti ke cara menggambar grafiknya, kita masuk dulu ke jenis-jenis dari grafik fungsi kuadrat. Nah, ada beberapa jenis di fungsi kuadrat ya, di mana fungsi kuadrat itu jenisnya bisa dilihat dari nilai A ya. A-nya, nilai A-nya, berarti A itu kan koefisien dari X kuadrat. Kemudian yang kedua bisa dilihat dari nilai D-nya, diskriminannya. Nah, baik yang pertama untuk grafik fungsi maksimum. Tadi fungsi maksimum itu parabolanya terbuka ke ini ya. A-nya kurang dari 0. Syaratnya A-nya kurang dari 0. Nah, untuk yang pertama untuk A yang memotong sumbu X di 2 titik ya. Untuk A-nya kurang dari 0 dan D-nya lebih besar dari 0 ya. Nah, ini. Tadi grafiknya terbuka ke bawah ya untuk yang maksimum. Maksimum ya. Cirinya adalah A kurang dari 0. Nah, sementara untuk D-nya lebih besar dari 0 ini untuk menandakan bahwa si grafik fungsi kuadrat ini ia memotong sumbu X. Dia memotong sumbu X di 2 titik. Memotong sumbu X di 2 titik. Kemudian yang kedua, untuk A-nya kurang dari 0, kemudian D-nya sama dengan 0. Dia grafiknya menyinggung sumbu X. Grafiknya menyinggung sumbu X ya. Itu untuk A kurang dari 0 dan D-nya sama dengan 0. Jadi grafiknya terbuka ke bawah, kemudian D-nya menyinggung sumbu X. D-nya sama dengan 0 menyinggung sumbu X ya. Kemudian untuk grafik yang ada di bawah sumbu X, artinya si parabola ini dia berada di bawah sumbu X ya. Dimana tadi bisa dilihat cirinya adalah A-nya kurang dari 0 atau berupa negatif, kemudian D-nya juga kurang dari 0. Maka nanti kalau digambarkan parabolanya berada di bawah sumbu X. Nah, ini untuk di grafik fungsi maksimum ya, jenis-jenis dari grafik fungsi kuadrat untuk yang fungsi maksimum atau A-nya kurang dari 0. Sekarang untuk grafik ya yang fungsi minimum, artinya A-nya lebih besar dari 0 atau parabolanya terbuka ke atas ya. Yang pertama yang memotong sumbu X. Nah, ini memotong sumbu X berarti sama ya tadi. Cuman di sini A-nya lebih besar dari 0. Berarti parabolanya terbuka ke atas. Dia sama memotong sumbu X. Kalau yang menyinggung sumbu X, ini berarti D-nya sama dengan 0 ya. Artinya menyinggung. Si titik puncaknya berada pas di sumbu X. Kemudian untuk yang D-nya kurang dari 0, maka parabolanya itu berada di atas sumbu X ya. Nih, nanti kita harus bisa ya membedakan nanti atau dalam menggambarkannya itu harus hati-hati ya. Jadi untuk menggambarkan grafik fungsi kuadrat itu dari awal juga kita sudah bisa membayangkan ya bagaimana grafik dari fungsi kuadrat itu sendiri. Tadi yang pertama itu dilihat dari nilai A-nya. Kalau A-nya kurang dari 0, maka nanti parabolanya terbuka ke bawah ya. Sementara kalau A-nya lebih besar dari 0, maka parabolanya terbuka ke atas. Itu ciri yang pertama, dilihat dari nilai A ya. Kemudian yang kedua dilihat dari nilai diskriminannya. Kalau D-nya positif atau lebih besar dari 0, maka parabola itu memotong sumbu X ya, memotong sumbu X. Sementara kalau D-nya sama dengan 0, maka parabola itu nanti titik puncaknya
menyinggung sumbu X atau berada pas di sumbu X ya. Artinya D-nya berarti sama dengan 0. Sementara kalau untuk yang D-nya kurang dari 0, nah D-nya yang kurang dari 0, ini nanti hati-hati. Kalau yang fungsi minimum, yang A-nya lebih besar dari 0, berarti nanti grafiknya ada di atas sumbu X. Sementara kalau yang grafik fungsi maksimum, atau A-nya kurang dari 0, maka parabolanya atau grafiknya berada di bawah sumbu X. Nah, itu sebelum kita ke cara menggambarkan grafik ya, itu ada jenis-jenis dari grafik fungsi kuadratnya itu sendiri. Untuk menggambarkan grafik dari fungsi kuadrat itu. Nah, ini ada contohnya. Gambarlah grafik fungsi dari Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8 ya. Untuk Y ini Y juga bisa dinyatakan sebagai notasi dari fungsi ya. Jadi notasi fungsi itu bisa dinyatakan dengan fx tadi di bentuk umum persamaan fungsi kuadratnya, bisa juga dituliskan dengan Y. Ya, sama-sama ya notasi fungsi. Nah, ini kita ke penyelesaiannya. Langkah-langkahnya tadi sesuai dengan yang di istilah-istilah yang ada di grafik fungsi kuadrat ya. Yang pertama yaitu menentukan titik potong dengan sumbu X. Menentukan titik potong dengan sumbu X. Syaratnya yaitu Y sama dengan 0 ya. Nah, kita nanti tuliskan di sini fungsi kuadratnya Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8. Dimana di sini berarti kita di persamaan kuadrat kemarin sudah belajar menentukan nilai A, B, dan C-nya ya. Dimana berarti di sini nilai A-nya adalah 1, kemudian B-nya adalah negatif 2, kemudian C-nya adalah negatif 8. Nah, di sini untuk menentukan titik potong dengan sumbu X, berarti Y-nya sama dengan 0. Kita substitusi atau kita gantikan ya nilai Y-nya dengan 0. Sehingga nanti ini akan membentuk sebuah bentuk persamaan kuadrat. Yang dimana nanti akan kita cari akar-akarnya untuk menentukan X1-nya berapa, X2-nya berapa. Nah, ini di sini sudah kita cari, yaitu dengan cara pemfaktoran ya, bahwa X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8 sama dengan 0. Nah, ini diperoleh faktornya. Yang pertama, X plus 2, X dikurang 4. Karena di sini kan nilai B-nya negatif 2. Kemudian nilai AC-nya adalah negatif 8. Berarti bilangan berapa dengan berapa? Kalau dijumlah hasilnya negatif 2. Kemudian kalau dikali hasilnya negatif 8, yaitu positif 2 dan negatif 4 ya. Sehingga diperoleh bahwa X tambah 2 itu sama dengan 0, maka nilai X1-nya adalah sama dengan negatif 2. Sementara yang satunya X dikurangi 4 sama dengan 0, maka diperoleh X2-nya sama dengan 4. Sehingga kita bisa menuliskan untuk titik potong dengan sumbu X-nya nanti yang pertama adalah negatif 2,0. Kemudian yang keduanya adalah 4,0. Nah, kalau kita tuliskan di kurvanya, nah ini titiknya bisa digambarkan ya. Titiknya ya di sini. Jadi masing-masing kotak ini kan satu titik ya. Ini udah jelas, gampang gambarkan. Berarti ini nanti ke arah, karena yang pertama negatif 2,0 ya, berarti negatif kan ke arah kiri ya. 2 langkah ke arah kiri dari sumbu nolnya ini. Dari titik nolnya berarti negatif 2,0, di mana X-nya adalah negatif 2, kemudian Y-nya 0 ya. Sementara yang titik yang satunya 4,0, X-nya di 4, kemudian Y-nya 0. Oke, bisa ya nanti kalau untuk menggambarkan grafik fungsi kuadrat, tinggal digambarkannya di grafik seperti ini ya, grafik kartesiusnya. Yang kedua yaitu menentukan titik potong dengan sumbu Y. Nah, kalau tadi untuk menentukan titik potong dengan sumbu X itu syaratnya Y sama dengan 0. Nah, kalau untuk menentukan titik potong dengan sumbu Y itu syaratnya adalah X sama dengan 0 ya. Nanti kita substitusikan nilai X-nya dengan 0 sehingga diperoleh nih. Di sini kan Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8. Tinggal dikalikan nanti, kita ganti X-nya dengan 0. Berarti 0 dikuadratkan, dikurangi 2 dikali 0, dikurangi 8.
diperoleh kan nilainya adalah negatif 8 karena 0 dikuadratkan ya 0. Negatif 2 dikali 0, 0 ya. Sehingga nilai Y-nya sama dengan negatif 8. Dan titik potong di sumbu Y-nya bisa kita tuliskan 0, negatif 8. Nanti kalau 0, negatif 8 otomatis Y-nya kan negatif 8 ya. Berarti ada di bawah ya. Titiknya berada di bawah. Nih di sini berarti 0, negatif 8. Oke, langkah berikutnya. Nah, ini gambarnya yang tadi ya, kita lanjut. Langkah berikutnya adalah menentukan sumbu simetri. Untuk menentukan sumbu simetri, tadi rumusnya adalah B per negatif 2A. Nah, kita tinggal masukkan aja. Tadi kan nilai B-nya adalah negatif 2. Sementara untuk nilai A-nya adalah 1. Berarti negatif 2 per negatif 2 dikali 1. Negatif 2 kali 1 negatif 2 ya. Berarti negatif 2 dibagi negatif 2 sama dengan 1 ya. Jadi nilai atau sumbu simetrinya ada di X sama dengan 1 ya. X sama dengan 1 nih berarti garis tengahnya ya, atau sumbu simetrinya. Dari ini kan gambarnya ya. Langkah berikutnya menentukan titik puncak atau titik balik atau titik ekstrim. Nah, sebenarnya untuk titik puncak nilai X-nya kita udah cari ya, tadi adalah sama dengan 1. Sehingga kita hanya tinggal mencari nilai Y-nya saja. Untuk nilai Y rumusnya adalah D per negatif 4 kali A ya. D per negatif 4A. D itu kan rumusnya adalah B kuadrat dikurangi 4AC dikurangi B kuadrat dikurangi 4AC ya untuk D. Coba kita masukkan. Hitung ya ini. Nah, B-nya kan negatif 2, berarti negatif 2 dikuadratkan 4 ya. Kemudian negatif 4 kali 1, negatif 4. Negatif 4 dikali negatif 8, positif 32. Berarti 4 ditambah 32 sama dengan 36 ya. Artinya D-nya sama dengan 36 ya, udah jelas. Kalau kita melihat dari tadi jenis dari grafik fungsi kuadrat itu, kalau nilai A-nya positif, dia terbuka ke atas parabolanya. Kemudian di sini D-nya juga lebih besar dari 0 ya. 36 itu kan positif, lebih besar dari 0. Artinya parabolanya itu menyinggung atau memotong sumbu X-nya. Nanti kita tinggal gambarkan saja grafiknya. Nah, nanti untuk titik puncak Y-nya itu sama dengan 36 D kan per negatif 4A ya. 36 dibagi negatif 4 kali 1 negatif 4 ya. 36 dibagi negatif 4 sama dengan negatif 9. Coba kita tuliskan titiknya ya. Berarti ada di sini. 1, negatif 9. Artinya X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan negatif 9. Berikutnya kita tinggal menarik saja garis ini kan, ini sudah ada titik-titik potongnya ya, titik-titiknya. Nanti kita tinggal tarik saja garisnya berupa lengkungan sehingga nanti akan membentuk sebuah parabola. Nah, seperti ini ya. Mudah ya. Berarti ini adalah grafik dari fungsi kuadrat tadi, fungsi Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi ya. Tuh, sekarang nanti kalian coba untuk di rumah ya latihan soalnya. Nanti gambarkan, kemudian tentukan jenis grafik dari fungsi. Yang pertama Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8. Yang kedua Y sama dengan negatif X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 1. Ya, nanti silakan dikerjakan. Kemudian jawabannya dikirim lewat Wapri ya. Jawabannya nanti paling lambat dikirim tanggal 13 September 2021 ya. Jadi untuk pembahasan sekarang sampai di sini dulu. Silahkan nanti latihannya dikerjakan. Dan jangan lupa nanti dikirimkan ya tepat waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.